Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin membagikan satu hal saat masa pandemi ini, roh kita tetap harus menyala-nyala di dalam Tuhan. Keep on fire. Seperti dalam firman Tuhan di Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Seperti ada pujian, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11 katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, masa-masa pandemi ini kita banyak di rumah, banyak sendiri. Nah, oleh sebab itu kalau kita banyak sendiri di rumah, itu yang bisa menyebabkan roh kita menjadi kendor. Roh kita bisa lama-lama bisa padam apinya, roh nyala api dalam hati kita bisa padam. Saudara, tapi firman Tuhan mengatakan di Yesaya 42 ayat 3, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyala tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Saudara, firman Tuhan mengatakan di sini bahwa buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Jadi masih ada harapan, masih ada sumbu yang kecil, masih ada kekuatan, masih ada harapan buat kita bisa tetap, roh kita tetap bisa menyala-nyala dalam Tuhan. Firman Tuhan di Wahyu 3 ayat 15 katakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, firman Tuhan ini dikatakan ditujukan kepada jemaat di Laodikia. Saat itu jemaat Laodikia merasa bahwa aku kaya, ya, dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ya. Tapi Tuhan bilang bahwa karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, ya, dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ya, saudara, keadaan yang kontradiktif sekali, bahwa dia merasa bahwa dianya kaya, tidak kekurangan apa-apa. Namun kenyataannya Tuhan tahu bahwa kerohanian mereka miskin, buta, telanjang, malang, melarat, saudara. Suatu keadaan yang sangat terpuruk sekali. Oleh sebab itu Tuhan menasihatkan supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, ya, dan memakai pakaian putih, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya supaya tidak kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Saudara, Tuhan bilang bahwa barang siapa kukasih, dia akan kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah, saudara.
Kita ingat kembali di peristiwa ketika Nabi Elia meminta api daripada Tuhan, ya, di Gunung Karmel, bertarung dengan 450 Nabi Baal. Ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 38. Apa yang Elia lakukan? Elia berseru kepada Tuhan, ya, supaya bangsa Israel berbalik kembali dan bertobat kepada Tuhan. Ya. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijelatnya. Saudara, kalau api Tuhan turun, api Tuhan akan menyambar habis korban bakaran. Bukan hanya korban bakarannya saja, tapi api Tuhan akan membakar kayu, api, batu, dan tanah itu. Bahkan air, sesuatu yang sulit terbakar, sesuatu yang bukan bahan bakar. Air dan api itu bersifat yang bertolak belakang, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau api Tuhan menyambar turun, semua bisa dihanguskannya, semua bisa dibakarnya, termasuk api dibakar. Sebab itu Tuhan berbicara mengenai ayat ini, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Segalanya mungkin buat Tuhan bagi kita yang orang yang percaya, saudara. Nah, bagaimana agar roh kita tetap menyala, saudara? Yang pertama, bangun mesbah pribadi dan mesbah keluarga. Di Yoda 1 ayat 20 katakan bahwa aku, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya. Tuhan mengingatkan kita kembali supaya kita pribadi-pribadi, kekasih-kekasih Tuhan membangun mesbah pribadi. Ya. Bukan hanya mesbah pribadi, tetapi mesbah keluarga juga. Supaya apa? Supaya roh kita tetap menyala-nyala. Yang kedua, bagaimana supaya roh kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan? Yang kedua adalah tetap bersekutu dengan saudara-saudara seiman, saudara ya. Firman Tuhan di Ibrani 10 ayat 24 dan 25, Tuhan katakan bahwa janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, saudara. Tetapi baiklah kita melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, Ibrani 10 ayat 24. Ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan saling menggiat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, ada 3 kata saling di sini. Yang pertama saling memperhatikan. Ya. Yang kedua saling mendorong. Dan yang ketiga saling menasihati. Ya. Dalam terjemahan lama saling menasihati ini dikatakan bahwa saling mengingatkan. Ya. Kita ada komunitas penggembalaan keluarga. Mari kita bersama-sama bergabung bersekutu dalam komsel penggembalaan keluarga atau komsel peka. Ya. Yang dilakukan secara online, baik itu melalui WhatsApp atau melalui peka Zoom virtual, peka virtual. Ayo saudara-saudara bergabunglah dalam komunitas-komunitas sel, ya, komunitas-komunitas anak-anak muda, komunitas-komunitas rohani, saudara. Supaya apa? Supaya roh kita kuat, supaya roh kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan, saudara. Terakhir, saya nasihatkan buat kita semua, keep on fire. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.